Adinda Arjuna sudah ada, sudah ikut bergabung. Oh ya, oke, Pak, sudah. Ini Arjuna dari tadi kita tunggu ini. Ya, ya. Mungkin untuk Adinda dulu ini kita berikan kesempatan langsung ya. Oke, Pak, sudah. Berikan paparan apa? Atau bagaimana? Bisa? Ya. Bisa. Oke, silakan kalau begitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Mohon maaf, suara saya terdengar? Merdeka. Terdengar ya, Pak? Suaranya, Pak? Sudah terdengar. Halo? Merdeka. Terdengar ya? Ya, sudah Adinda, masuk. Silakan. Ya, terima kasih. Lanjut, Bung. Dari kami, ya Merdeka. Kalau tadi teman-teman Cipayung Plus sudah banyak menyebutkan tentang bagaimana peran milenial dan sebagainya, saya coba menyoroti hal lain tentang sebenarnya substansi dari Pancasila. Saya pertama akan mengangkat persoalan realitas bahwa hari ini kemiskinan di masa pandemi semakin meningkat. Nah, ini problem yang juga tidak bisa diabaikan oleh kita yang mengatakan diri Pancasilais. Ya, kalau saya sengaja membahas ini karena memang saya ingin mengambil angle lain. Karena kalau mengambil angle peran milenial, pendidikan Pancasila, ya bicara Pancasila itu GMNI itu sudah sehari-hari. Setiap kaderisasi GMNI itu pasti bicara Pancasila. Jadi saya tidak akan bahas itu lagi. Pertama, kondisi kemiskinan yang semakin parah di tengah masa pandemi ini. Kita tahu bahwa pandemi ini banyak menghancurkan semua sektor ekonomi, menghancurkan semua fondasi-fondasi perekonomian masyarakat terutama UMKM dan menghasilkan peningkatan kemiskinan. Mungkin selanjutnya, Pak. Slide-nya saya geser. Ya. Yang selanjutnya adalah soal ketimpangan. Kita tahu bahwa Indonesia masuk pada salah satu negara yang punya ketimpangan kekayaan antara orang kaya dan miskin yang paling buruk di dunia. Berdasarkan survei lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse, 1% orang kaya Indonesia menguasai 49,3% kekayaan nasional. Nah, ini hanya lebih baik dari Rusia, India, dan Thailand. Yang kedua, berdasarkan BPS, ketimpangan pemilikan lahan pada 2013 mencapai 0,68. Artinya hanya 1% rakyat Indonesia yang menguasai 60% sumber daya lahan. Juga terdapat ketimpangan konsumsi protein di antara masyarakat Indonesia. Kelompok pengeluaran terendah hanya memiliki konsumsi protein per kapita per hari hanya 5,47 gram, sementara angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi masyarakat Indonesia normal itu 57 gram protein. Nah, maksud saya apa menyampaikan data-data ini? Kita sulit bicara Pancasila kalau kondisinya semacam ini. Jadi Pancasila itu tidak terus-menerus didengungkan sebagai sebuah kata-kata yang indah, sebuah diorama pemikiran yang menakjubkan, tapi dia harus
berangkat dari realitas bahwa saat ini banyak orang yang tidak merasakan bahwa Pancasila itu ada di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka mengalami ketimpangan, ketika mereka mengalami kemiskinan, kekurangan gizi, stunting, itu apa Pancasila artinya buat mereka? Nah itulah yang makanya dari itu Bung Karno pernah mengatakan bahwa Pancasila itu bukan hanya sekedar eksis sebagai sebuah slogan, tapi dia harus eksis dalam sebuah kebijakan negara. Nah problemnya, banyak regulasi negara yang menciptakan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang. Ini problemnya ini. Nah, kemudian dari sinilah terjadi kesenjangan peluang. Mereka yang hidup tidak beruntung sebagai salah satu masyarakat kelompok termiskin di luar Jawa taruhlah, mereka yang hidup di pulau terluar 3T itu tidak memiliki peluang yang sama dengan kita-kita ini yang di Jakarta misalnya, yang menikmati semua fasilitas dan pembangunan. Akhirnya juga mengalami ketimpangan pasar tenaga kerja. Banyak orang yang tidak bisa masuk ke dalam pasar tenaga kerja yang bisa memperoleh kehidupan yang layak, atau pasar tenaga kerja yang diinginkan oleh industri yang ideal. Hingga sampai rapuhnya masyarakat miskin, belum. Rapuhnya masyarakat miskin menghadapi goncangan ekonomi. Artinya ketika ada bencana, ketika ada pandemi semacam ini, ketika ada gagal panen, mereka langsung drop masuk ke dalam jajaran kelompok masyarakat termiskin. Dulu misalnya kelas menengah mereka. Tapi ketika mengalami goncangan ekonomi semacam ini, mereka drop menjadi kelompok kategori masyarakat di bawah standar kemiskinan. Nah inilah yang harus kita refleksikan. Sebenarnya apa ini Pancasila ini? Apa sih perlunya taruhlah ada badan pembinaan ideologi Pancasila? Apakah hanya sekedar agar semua masyarakat Indonesia tahu tentang Pancasila? Terus kalau sudah tahu apa? Kan enggak. Kan harusnya ketika bukan hanya tahu Pancasila, tapi ada Pancasila ini tujuannya adalah untuk mencapai apa yang diinginkan oleh pembukaan UUD 45. Keadilan sosial, nilai-nilainya sendiri gitu. Jadi maka dari itu bisa slide selanjutnya. Yang perlu kita lakukan bersama, ya terutama ini saya masukkan kepada rekomendasi saja kepada tugas BPIP ya. Perlunya itu fokus BPIP terhadap diskursus Pancasila ini yang perlu disoroti adalah bagaimana sih kualitas peran negara. Kita menginginkan negara intervensi terhadap kehidupan sosial, tapi intervensi yang macam apa? Nah ini yang perlu dirumuskan. Kualitas peran negara terhadap kehidupan sosial masyarakat itu harus dirumuskan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Selama ini kita tidak ada. Dulu Orde Baru ngomong Pancasila A, ya kan? Sekarang kita ngomong Pancasila B, terus kita mau pakai yang mana? Nah, kita harus ada rumusan yang konkret, real, dan kita konsisten atas rumusan itu. Nah, salah satu rumusan itu yaitu harus membahas kualitas peran negara. Yang kedua, yaitu menjadikan Pancasila sebagai instrumen evaluasi regulasi atau kebijakan negara. Jadi percuma kalau Pancasila diajarkan ke masyarakat, kalau misalnya kebijakan negara itu tidak sesuai dengan Pancasila. Nah ini apa? Inilah Pancasila kehilangan maknanya sebagai stat fundamental norm. Pancasila sebagai filosofi groundslay itu kan apa? Kan Pancasila sebagai roh kebijakan negara. Pancasila itu dirumuskan Bung Karno dan tim 9 BPUPKI
untuk menjawab pertanyaan Rajman Widodiningrat. Kalau negara ini merdeka, dasarnya apa? Dasar negara. Kalau negara ini merdeka, dasarnya apa? Yaitu, dan negara kalau mengeluarkan kebijakan, berperilaku. Negara kan perilakunya ya kebijakan, mengeluarkan aturan, mengeluarkan perpu, melakukan apalah. Itu harus sesuai Pancasila. Ayolah kita bersama-sama hitung. Berapa persen sih peraturan dari era Orde Lama sampai hari ini reformasi? Berapa persen undang-undang atau peraturan yang sesuai dan tidak sesuai dengan Pancasila kan? Nah, buat apa kita mengajarkan Pancasila kalau regulasi negara tidak sesuai dengan Pancasila? Ya kan? Ya kan kita kalau istilah Jawanya kita jangan jargoni lah. Iso ngajar tapi nggak iso ngelakoni kan misalnya. Nah, yang ketiga, Pancasila ini kita harus mendorong adanya akses reform, yaitu berdasarkan universal basic asset atau aset dasar universal. Aset dasar universal apa? Kita bisa rumuskan misalnya pendidikan, kesehatan, kemudian perlindungan sosial. Nah, ini bagaimana? Sekarang era otonomi daerah, apakah semua APBD itu sudah menjamin adanya universal basic asset buat warganya? Nah, kalau enggak ini jelas tidak sesuai Pancasila. Nah, harapannya BPIP bisa punya semacam kerangka kerja untuk itu. Jika ada APBD yang misalnya APBD-nya 70% untuk belanja pegawai, ya kan? Tapi pendidikannya hanya 5%, ya kan? Kesehatannya hanya 0,0% dari anggaran, dari APBD. Nah, itu harus ditegur. Loh, ini apa? Anda mengelola negara loh. Menurut indeks pembangunan Pancasila, nah, saya usulkan juga harus ada indeks pembangunan Pancasila. Bukan hanya mengukur toleransi atau keberagaman, tapi soal kemiskinan, jangkauan atas kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Nah, jadi kita bisa evaluasi realitas ini berdasarkan Pancasila. Tidak terus-menerus hanya sekedar yang mengajarkan Pancasila, mengajarkan Pancasila. Nah, ini yang menurut saya penting. Kan? Sehingga Pancasila dirasakan oleh masyarakat. Gitu. Tidak hanya dipikirkan, tapi memang realitas gitu loh. Kalau misalnya realitasnya ketidakadilan, ya kan, kesewenang-wenangan, nah, ya kan, tapi di televisi, di media dia ngomong saya Pancasila. Nah, ini kan repot. Nah, nanti orang bertanya, ini Pancasila maksudnya apa? Seperti era Orde Baru misalnya, ya kan? Yang dia lakukan sebenarnya adalah otoritarian, tapi kan atas nama Pancasila. Nah, itu kan repot juga gitu. Nanti orang malah muak benci dengan Pancasila. Akhirnya mencari ideologi lain gitu. Yang bagi mereka itu lebih menjawab tantangan apa keresahan kehidupannya. Mungkin itu saja dari saya. Jadi saya lebih mengusulkan, ayolah kita punya kerangka kerja yang jelas antara OKP dengan BPIP. Jadi tidak hanya sekedar latihan Pancasila. Nah, itu kalau itu GMNI sudah melakukan setiap kaderisasi itu. Nah, itu menurut saya itu Pak, Bu, dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. 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 Terima Merdeka. kasih Adinda Arjuna.